Selamat sore, ibu-ibu yang tergabung dalam Persekutuan Kaum Perempuan GPIB Jemaat Samaria. Selamat bertemu kembali di dalam persekutuan ini, walaupun secara online. Dan sebelum ibadah kita mulai, marilah kita berdiri untuk menyanyikan himne PKP. Karena begitu besar kasih-Nya atas kita semua. Kita awali dengan nyanyian umat dari Gita Bakti 16, Kau yang layak, bait 1 dan 2. Puji-pujian, hormat
Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, Bapa yang senantiasa menyertai kehidupan kami setiap saat dan bahkan memimpin kehidupan kami dalam kami menjalani kehidupan ini hari demi hari selama seusbu ini ya Tuhan. Saat ini kami kembali beribadah dan Engkau persekutukan kembali melalui online. Untuk itu ya Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepadamu. Kiranya Engkau berkenan memberkati ibadah ini dan Engkau berkenan memimpin kami di dalam mengikuti ibadah ini, dan ibadah ini akan senantiasa bermanfaat bagi kehidupan kami hari lepas hari dan bahkan setiap saat ya Tuhan, dan kiranya menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kiranya juga melayakkan kami, setiap kami ya Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami, dan hanya melalui Engkau ya Tuhan Yesus kami naikkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Marilah kita bermazmur secara berbalasan yang kita ambil dari Mazmur 26 ayat 8 sampai dengan 11. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah, yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Silakan duduk kembali. Marilah kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 40, Kasih dari Tuhanku, bait 1 dan 3. Kasih
kasih besar, kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Selamat sore ibu-ibu sekalian, mari kita satukan hati kita dalam doa mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan Allah untuk sore yang indah ini, di mana kami ada dalam persekutuan dari rumah kami masing-masing, tetapi di dalamnya kami diikat dalam kasih Kristus. Kami saat ini bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus menolong kami, untuk kami boleh mengerti akan firman Tuhan, dan boleh memperlakukan firman itu di sepanjang hidup kami bersama. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 12 sampai 24. 2 Korintus pasal yang pertama ayat 12 sampai 24 yang menyatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan, dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami, seperti kami juga akan bermegah atas kamu. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalanan ke Yudea. Jadi adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya, di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintah apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu, sebaiknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus merencanakan untuk mengunjungi jemaat di Korintus untuk kali yang kedua, tetapi karena situasi dia tidak dapat melakukan itu. Paulus punya pengharapan yang banyak terhadap jemaat di Korintus ini. Kita tahu bahwa perjalanan hidupnya sebagai seorang rasul tidaklah mudah. Banyak tantangan dan hambatan yang dia hadapi, rasakan dan gumuli. Tapi dalam kesemuanya dia tetap mau memaknai panggilan dan pengutusan yang daripada Allah itu sebagai anugerah terindah dalam hidupnya.
Dia mau memaknai hidup yang Allah karuniakan ini untuk melayani dan menyenangkan hati Allah. Kondisi-kondisi hidup yang pelik, kondisi-kondisi hidup yang sulit tidak menyurutkan langkahnya untuk terus melayani Allah. Tapi kondisi hidup yang pelik dan sulit itu justru mendorong dia untuk terus mau mengabarkan Injil. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dan membaca ayat yang kedua, di situ dikatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami, bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Di sini Paulus mau menjelaskan bahwa yang ada dalam dirinya hanya ketulusan dan kemurnian untuk melayani Allah. Paulus melakukan semuanya bukan untuk mencari popularitas diri, tetapi Paulus melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Paulus sadar bahwa dia sudah banyak kali melukai hati Tuhan. Paulus sadar bagaimana perilaku hidupnya ketika dia belum dijamah oleh Tuhan. Sehingga dia mau mempergunakan kesempatan waktu yang ada ini untuk terus melayani Allah dengan semangat tulus dan jujur. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus tidak memahami dengan baik bahwa kondisi jemaat di Korintus tentu juga tidaklah mudah dalam menyatakan imannya di tengah-tengah situasi yang dan kondisi yang ada. Karena jemaat di Korintus itu banyak sekali mengalami tantangan dari luar. Karena kita tahu bahwa Korintus adalah kota perjumpaan dari berbagai macam orang. Di situ terjadi banyak sekali transaksi-transaksi. Tetapi di dalamnya Paulus kembali memberikan semangat kepada orang-orang di Korintus untuk terus boleh tumbuh di dalam kasih Kristus. Orang-orang untuk senantiasa mau hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Sebagaimana yang sudah Paulus ajarkan dan Paulus juga teladankan dalam hidupnya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini Paulus juga mengatakan bahwa yang ada dalam hidupnya itu hanya kehendak dari Tuhan untuk terus berbuah, untuk terus melayani, untuk terus memberikan yang terbaik kepada Tuhannya. Tidak ada kesimpang siuran dalam hidup ini antara dunia dan juga antara kehidupan persekutuan dengan Tuhan. Antara hal-hal yang duniawi dengan hal-hal yang rohani. Tapi Paulus mau mengarahkan ketika engkau berjalan pada jalan-jalan Tuhan, maka engkau akan terus boleh melakukan yang terbaik, yang terindah bagi Tuhan. Nah, dari perikop ini kita belajar bersama bagaimana tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam perjalanan hidup kita di tengah dunia ini, banyak sekali tantangan juga yang kita hadapi. Banyak hambatan yang kita rasakan dan gumuli, khususnya dalam masa-masa pandemi ini. Masa-masa yang sulit ini, di mana kita tetap harus mau meletakkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Kristus. Kita mau mengatakan kepada Kristus karena lewat pandemi ini kami menjadi semakin dekat kepada Allah. Karena lewat pandemi ini kami semakin berinovatif. Karena pandemi ini kami semakin ada dalam persekutuan bersama dengan keluarga kami. Nah, itu harus kita anggap sebagai sebuah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kalau nggak ada pandemi mungkin kita hidupnya masih sendiri-sendiri, hidupnya masih cuek-cuek saja. Tapi karena lewat pandemi ini kita ada dalam sebuah persekutuan keluarga yang komplit. Persekutuan keluarga yang saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung dalam doa, dan saling memperhatikan. Sehingga kehidupan keluarga kita semakin hari semakin tumbuh dengan kuat, semakin hari semakin kokoh, dan kehidupan keluarga kita semakin bersukacita. Walaupun ada kondisi-kondisi yang sulit. Nah, untuk itu ketika kita membaca firman ini, kembali kita mau belajar dari Paulus. Bahwa Paulus melakukan semuanya itu dengan penuh ketulusan. Demikian juga kita belajar untuk boleh melakukan tanggung jawab kita dengan penuh ketulusan, kejujuran, kesetiaan kepada Allah di dalam Kristus.
Kita memang ada dalam sebuah persekutuan yang saling melayani dalam keluarga kita. Mari kita melakukannya dengan semangat tulus dan jujur. Kita melakukannya dengan semangat menyenangkan hati Tuhan, karena kita mau mengatakan ini adalah kesempatan bagi saya, ini adalah waktu bagi saya untuk terus saya bertumbuh di dalam Tuhan saya, dan saya memberi hasil yang terbaik untuk Tuhan saya lewat kebersamaan dengan keluarga yang saya cintai. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Kristus, firman ini mau mengajar kepada kita untuk kita tetap setia kepada Kristus dan melakukan segala tanggung jawab dan tugas kita sebagai istri, sebagai ibu, sebagai oma, sebagai karyawati dengan baik, dan sebagai pelayan dengan baik, untuk kita mau mengatakan bahwa waktu Tuhan yang berharga ini harus saya pergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan sudah menyenangkan hati saya, walaupun dalam masa-masa pandemi ini, tetapi saya tetap melihat kebaikan Tuhan. Dan kebaikan itu yang harus terus saya nyatakan di sepanjang hidup saya, bersama dengan keluarga yang saya cintai, bersama dengan anggota masyarakat, dan juga bersama dengan warga gereja. Sehingga nama Tuhan semakin diagungkan dan dimuliakan. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan Allah kalau kami boleh disapa oleh firman-Mu. Firman yang mengingatkan kepada kami bahwa karena kebaikan-Mu kami boleh diselamatkan. Dan keselamatan itu adalah sebuah anugerah yang terindah yang Tuhan perkenankan untuk kami nikmati dan alami dalam hidup ini. Kami mau Tuhan memaknai setiap kesempatan yang ada untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau memaknainya untuk terus bekerja dan melakukan apa yang Tuhan maui untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Kami tidak putus asa walaupun dunia saat ini amat sangat mencekam dan menakutkan. Kami tidak menjadi gentar dengan apapun yang ada di hadapan kami, karena kami memiliki Allah di dalam Kristus yang ajaib dan perkasa. Bapak yang baik, pada kesempatan sore hari ini kami berdoa untuk pengurus Pelkat PKP dengan semua jerih lelahnya untuk boleh mempersekutukan kami walaupun secara daring, tapi di dalamnya kami bersyukur karena Tuhan terus menghadirkan mereka untuk terus mengingatkan kami kaum perempuan yang ada di Jemaat Samaria ini untuk ada dalam sebuah persekutuan sekalipun secara daring. Biarlah Tuhan Kau memberkati para pengurus dengan seluruh jerih lelah mereka, karena jerih lelah setiap orang yang melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami berdoa untuk kehidupan kami sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua. Tuhan juga tolong kami untuk kami boleh melakukan peran kami dengan baik di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah hidup kami terus memancarkan terang cinta kasih Allah. Hidup kami menghadirkan sejahtera dan rahmat Allah, sehingga banyak orang juga boleh bersyukur, bersukacita bersama Allah di dalam Kristus. Berkati Tuhan untuk keluarga-keluarga kami, suami, anak-anak kami, bahkan cucu-cucu kami, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau terus mulai jaga langkah hidup mereka, sehingga mereka tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Engkau tetap menjadi Tuhan dan Allah bagi kehidupan kami. Kami berdoa untuk persekutuan Jemaat Samaria ini, Tuhan memberkati mereka. Engkau mengenal persekutuan jemaat ini dengan baik. Dengan apa yang saat ini mereka hadapi, rasakan, gumuli, kami pertaruhkan semua dalam tangan kasih-Mu.
Karena kami mengimani dan percaya setiap peristiwa yang Tuhan perkenankan terjadi dalam hidup kami adalah anugerah terindah untuk membentuk kami menjadi lebih kuat dan kokoh di dalam Kristus. Untuk itu kami mau pertaruhkan seluruh perjalanan hidup dari jemaat Samaria dalam tangan kasih-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami Tuhan, untuk mereka tetap boleh hidup dalam kasih sayang Tuhan, hidup saling memperhatikan dan menjadi peduli di tengah-tengah masa sulit ini. Kami tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tetapi kami berpikir juga untuk kehidupan orang lain. Untuk itu Tuhan, bantulah kehidupan kami dalam masyarakat bangsa ini. Khususnya Engkau memberkati para ilmuwan dalam upaya-upaya untuk menemukan vaksin COVID-19, Tuhan memberkati. Engkau memberkati upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang sementara kesulitan ekonomi, Tuhan memberkati. Bapak yang baik, kami mau pertaruhkan kehidupan kami seutuhnya dalam tangan kasih-Mu. Ketika kami undur tempat ini, biarlah Engkau tetap genggam erat tangan kami, dan Engkau tetap mau menyertai hidup kami, sehingga kehidupan kami menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Inilah syukur dan permohonan kami Bapa, yang kami haturkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Bila tambah dari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab yang kita ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati ibu-ibu dan persembahan ibu-ibu. Marilah kita menyanyi persembahan dari kitab Bakti 81, Allah Sumber Kemurahan. Berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan,
Kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setiamu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Amin. Silakan duduk kembali. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mohon waktu sejenak untuk warta Pelkat PKP. Pertama, kami pengurus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sandra Sormin Siasali yang telah membawakan firman pada sore menjelang petang bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan dalam keluarga. Kami pengurus mengucapkan terima kasih pula kepada semua segenap pendukung di dalam pelayanan firman ini, baik sebagai pengiring lagu dan semuanya yang ikut ambil bagian di dalam pelaksanaan ibadah PKP pada sore ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan kita semuanya. Berikutnya, kami pengurus senantiasa mohon kepada ibu-ibu semua dari sektor 1 sampai dengan sektor 5 yang masih mempunyai kerinduan untuk menjadi pengurus PKP di periode 2020 sampai dengan 2022, kiranya segera menghubungi pengurus. Sekian warta PKP, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Terima kasih. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah engkau dengar bersama. Ibu-ibu, arahkanlah hati dan pikiran kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.